Ini tentunya akan menjadi masalah. Jadi hal seperti ini tentunya yang harus kita lakukan. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang menjadi kesulitan oleh anggota, sehingga kemudian kita bisa pecahkan terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi. Maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Yang kita sampaikan adalah sederhana saja, ya kami mau kasus ini dibuka terang benderang, tidak ada yang tutup-tutupin, tidak ada hanya karena satu oknum sehingga nama institusi Polri jadi tidak baik, hanya itu yang kita minta. Saya rasa kita sudah berjuang habis-habisan ya untuk semua siswa yang kita didik. Itu begitu mereka keluar, itu adalah mereka betul-betul masuk ke dalam medan perangnya mereka ya. Dalam hal ini adalah medan perangnya polisi untuk menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu adalah satu hal yang sangat-sangat benar. Karena bagaimanapun ya kan, itu kalau ada anak buah yang berbuat, ya ada anak buah yang berbuat. Dulu kita terkenal dengan sistem katanya two step ahead. Jadi 2 tingkat di atasnya itu harus ikut bertanggung jawab. Bongkar kasus Ferdy Sambo, Kapolri tegas ancam libas jenderal yang main-main. Ini pertaruhan kita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengultimatum seluruh bawahannya agar tidak main-main dalam kasus Ferdy Sambo. Ia meminta Polri tidak main-main dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J harus diungkap sampai ke akar-akarnya dan tidak pandang bulu. Ketegasan Polri lewat tim sus dibuktikan lewat penetapan tersangka Putri Candrawati. Pengumuman Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka itu berselang 10 hari usai sang suami. Gerak cepat ke Polri dan tim sus kepolisian dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir J itu tak lepas dari ultimatum dari Presiden Jokowi. Terlebih akibat kasus Ferdy Sambo, angka kepercayaan publik terhadap kepolisian menurun drastis. Hal itu yang dikhawatirkan Jokowi bisa merusak marwah institusi kepolisian. Berkaca pada angka tersebut, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun berkomitmen akan melibas segala halangan demi menjaga institusi Polri tetap tegap. Karenanya, Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memberikan peringatan kepada para jenderal hingga anggota yang lain agar tidak main-main dalam kasus Ferdy Sambo. Diyakini Jenderal Listio Sigit Prabowo masih ada dan banyak polisi baik di negeri ini. Sang Kapolri pun memberikan semangat kepada rekan-rekannya sesama polisi. Gerak cepat tim sus. Tak berselang lama dari ultimatum dari sang Kapolri, tim sus akhirnya mengumumkan berita besar hari ini. Polisi, khususnya tim sus, telah menetapkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati sebagai tersangka. Diungkap orang dekat Jokowi, kelompok Ferdy Sambo bangun kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Irjen Ferdy Sambo memiliki kerajaan sendiri di Polri. Kelompok Ferdy Sambo ini disebut bisa merusak citra Polri yang presisi. Bahkan orang dekat Presiden Jokowi yaitu Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Irjen Ferdy Sambo memiliki kelompok yang sangat berkuasa di Mabes Polri. Mahfud MD mengatakan di dalam internal Polri sebenarnya banyak masalah, terutama keberadaan kelompok berkuasa yang menghambat proses penyidikan, kasus menjadi terhambat secara struktural. Mahfud MD juga mengatakan kelompok Ferdy Sambo ibarat menjadi kerajaan yang sangat berkuasa di Polri. Geng mafia bernama Satgasus di tubuh Polri yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo akhirnya dibubarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penyebutan geng mafia berkodok Satgasus bentukan Ferdy Sambo itu dilontarkan oleh Indonesia Police Watch. Geram dengan adanya geng mafia membuat Kapolri langsung membubarkan satuan tugas khusus yang diketahui bekas Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Keberadaan Satgasus disorot oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Dia menyebut Satgasus berkaitan dengan geng mafia di tubuh Polri. Sugeng menyebut geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Namun, mereka menyalahgunakan wewenangnya tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyebutkan tentang Satgasus Polri. Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Deddy mengatakan kepolisian telah mempertimbangkan pembubaran Satgasus ini berdasarkan efektivitas dan karena dianggap sudah tidak diperlukan. Anak buah dan jajaran Ferdy Sambo yang diduga masuk dalam geng mafia mengintervensi kasus kematian Brigadir J.
Hal itu membuat Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sikat habis kelompok pendukung mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kelompok itu diduga memberikan perlawanan dalam penuntasan kasus kematian Brigadir J. Sugeng mengatakan bahwa Verdi Sambo memang cukup memiliki pengaruh di Korps Bayangkara, sebab puluhan anggota Polri ikut terlibat dalam mempengaruhi penyelidikan awal kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, pengaruh Sambo di internal Polri tak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadif Propam dan Kasat Gasus Merah Putih. Namun, saat ini Verdi Sambo sudah dicopot dari jabatan tersebut. Di sisi lain, Sugeng mengatakan pembubaran Satgasus Merah Putih menjadi upaya mengurangi pengaruh Sambo. Ungkap siapa saja jenderal nakal, geger, Kaisar Sambo dan konsorsium judi kini jadi perhatian DPR. Komisi 3 DPR RI dijadwalkan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat pada pekan depan terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, di mana mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Komisi 3 juga akan meminta penjelasan terkait munculnya isu kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 di internal Polri. Rencananya Listio Sigit akan dipanggil pada Rabu 24 Agustus 2022 pekan depan. Desmond menilai spekulasi mengenai penuntasan kasus Verdi Sambo tersebut sangat liar di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Namun, ia belum mengetahui kebenaran atas informasi yang beredar luas tersebut, termasuk soal isu Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Kendati demikian, Desmond mengatakan pihaknya juga akan berhati-hati menyikapi benar atau tidaknya informasi yang begitu deras beredar belakangan ini. Diberitakan sebelumnya, Irjen Verdi Sambo disebut memiliki kelompok yang sudah menjadi kerajaan di internal Mabes Polri. Hal inilah yang membuat hambatan penyelesaian kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Ultimatum Kapolri Jenderal Sigit pecat Kapolda. Banding Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyasar anak buahnya. Listio Sigit akan mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak serius memberantas judi. Ancaman Kapolri tidak main-main menyoroti maraknya perjudian, termasuk judi via online. Ketegasan Listio Sigit muncul saat memberikan pengarahan melalui virtual kepada jajarannya di seluruh Indonesia Kamis 18 Agustus 2022. Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut tidak akan segan-segan mencopot anggotanya yang tidak becus memberantas kegiatan tersebut. Selain perjudian, ultimatum itu juga diminta Listio dalam penanganan kasus tindak pidana lain. Di sisi lain, Listio menyebut meminta kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Hal ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik untuk menjaga marwah Polri di mata masyarakat. Untuk informasi, kasus pembunuhan Brigadir J yang akhirnya menyeret mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo memunculkan beragam rumor, termasuk masalah konsorsium 303 atau judi. Adapun konsorsium 303 judi merujuk pada pasal 303 KUHP menyangkut perjudian. Kapolda Sumut mengaku tak pernah terima uang dari bandar. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak berjanji akan memberantas seluruh aktivitas perjudian di Sumut, baik judi konvensional maupun online. Jenderal Polisi Bintang 2 itu pun memastikan bahwa dirinya bersih lantaran tak pernah sama sekali menerima uang suap dari para bandar judi. Ditegaskan mantan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyebut judi merupakan penyakit masyarakat yang harus benar-benar diberantas. Pasca menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pihaknya gencar memberantas judi. Terakhir, ia turun langsung menggerebek lokasi judi online di warung warna-warni yang berada di Kompleks Cemara Asli, Kecamatan Percut, Seituan. Bahkan kini pihaknya telah memblokir 107 rekening milik ABK. Tak main-main, Polda Sumut pun mengaku telah bekerja sama dengan PPATK guna menelusuri aliran uang judi tersebut.